Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu membuat video ini karena Ibu berhalangan hadir. Ada beberapa jam yang tidak bisa Ibu mengajar karena ada keperluan ke dinas. Mau pensiun Ibu. Ya, jadi doakan lancar. Nah, untuk penggantinya, Ibu membuat video ini untuk yang elektrolisis anion. Oke, Ibu share dulu ya, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, jadi, nah, jadi Ibu akan menerangkan kelanjutan dari elektrolisis kation kemarin. Yang sekarang itu elektrolisis anion, tapi nanti juga digabung, ya. Oke, sip. Nah, kemarin Ibu sudah menerangkan tentang, sebentar, biar arrow, ya. Nah, kemarin itu lelehan sudah di katoda, di anoda, kemudian yang larutan juga sudah, mana? Yang larutan juga sudah di katoda, jenisnya ada yang biasa, ada juga kalau yang di kiri H2O itu di kiri H2O, maka H2O yang direduksi ya. Kalau yang di kanan H2O maka apa? Maka logam itu katode positif menjadi logamnya. Oke. Nah, yang sekarang itu yang akan dibahas yaitu di anoda, tergantung kepada jenis anodanya. Oke, kita lihat. Nah, anoda ini yang pertama yang dilihat itu adalah terjadi reaksi oksidasi. Itu, ya. Sebentar, Ibu nulis dulu. Mana ballpoint? Highlight, ballpoint, foto ballpoint. Oke, pakai merah nggak apa-apa. Nih, kalau kemarin katoda itu yang dilihat di red volta, kalau anoda yang pertama yang dilihat itu adalah elektroda. Yang pertama dilihat adalah elektroda. Nah, Ibu ajarkan dulu yang elektroda inert. Yang selama ini, yang kemarin kalian dipelajari itu adalah inert. Inert itu adalah siapa tahu terdiri dari karbon, platina, AU. Tapi yang paling murah itu adalah karbon. Karbon itu isi pensil kalian juga bisa ya dijadikan elektroda. Nah, sekarang di anoda atau anion itu adalah sisa asam. Kemarin, jangan X ya, tetapi D. D, N plus, N min, salah. D, N min akan selalu menghasilkan gas kan. Gas itu apa? Pasti dua-duaan, D2. Ini yang kemarin. Mau O2, mau S2 min, mau N. Atau di sini contohnya Cl min menjadi Cl2. Karena Cl-nya di sini 2, maka ini dikalikan 2. Muatan di kiri 2 min, maka di kanan tambahkan 2 min. Betul? Maka ini juga gimana Bu? Tinggal kalikan 2. D-nya di sini banyaknya 2. Maka ini kalikan 2. Muatannya ada 2 Dn min. Berarti di sini ditambah 2N
elektron. Gitu. Ya, ini yang kemarin. Ini adalah yang kemarin yang tidak ada oksigen. Makanya bukan DO, tetapi D saja. Nah, sekarang ditambah anionnya yang mengandung oksigen. Contohnya SO4, karbonat, nitrat, dan lain-lain. Karena kebanyakan O, ini tidak dioksidasi. Jadi apa yang dioksidasi? Yang dioksidasi adalah air. Air 2H2O bukan menghasilkan gas H2, tetapi menghasilkan O2, menghasilkan oksigen. Nah, ditambah 4H plus, ditambah 4 elektron. Ini harus hafal, ya. 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Bagaimana kelihatannya? Kita lihat contohnya. Contohnya, ya, nih. Pertama, larutan CuCl2. Ini elektrodanya grafit. Ari grafit teh adalah karbon teh. Ya, karbon. Elektroda CuCl2- berarti menghasilkan Cu2 plus ditambah 2Cl-. Kemarin sudah pada pintar. Berarti yang di katoda, karena kalau katoda lihatnya deret volta gitu kan. Deret volta. Cu mas setelah kerupuk hangus. Berarti pasti menghasilkan logam. Ya, logam. Oke. Nah, sekarang anoda. Nih, anodanya karena tidak mengandung O, maka 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Gitu. Bentar, ini orang kaluhurkeun. Nah, ditambah 2 elektron. Ya. Oke, berikutnya. Larutan tembaga klorat. ClO4 perklorat. Tembaga perklorat. Cu2 plus ditambah 2 ClO4-. Di katoda, ingat katoda itu kederet volta. Oh iya, berarti menghasilkan Cu. Ya, di anoda, nah yang bedanya ini di anoda. Kenapa air yang dioksidasi? Karena di sini sisa asamnya, sebentar. Di sini sisa asamnya mengandung oksigen. Oke, maka 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H plus tambah 4 elektron. Oke, jadi katoda dan anoda kalian sudah bisa sekarang. Hah? Praktikum CuSO4. Ah, ini teh ya ibu nyari-nyari di drive nggak ada, padahal ibu udah buat. Praktikum CuSO4 waktu COVID dulu. Ya, oke, kita ini kan tuh bukti. Nah, di sini ya. Larutan CuSO4. Ini, larutan CuSO4 ini adalah larutan CuSO4. Oke, Ibu masukkan. Nah, ini elektrodanya ini. Ini adalah elektroda. Elektrodanya pensil. Berarti elektrodanya karbon. Ih, mana deh? Elektrodanya karbon. Ya, apa yang terjadi? Ini nggak ada. Larutan CuSO4. Karena larutan CuSO4, ini kayak tadi ya, terurai menghasilkan Cu2 plus ditambah SO4 2-. Katoda kutub negatif, maka ingat deret volta. Cu itu jauh dari H2O, maka Cu2 plus menghasilkan Cus. Betul?
CuS-nya ini 2 elektron. Anoda kutub positif, ingatnya ke elektroda. Karena di sini elektrodanya karbon, inert, maka lihat sekarang negatifnya. Oh, negatifnya mengandung O. Maka H2O. 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4. H plus ditambah 4 elektron. Oke? Sekarang, ganti dulu sama ungu. Nih, sekarang elektronnya kan harus sama. Maka ini kalikan 2. Kalikan 2, ini 2, ini 4, ini 2. Coret ya elektronnya. Betul? Karena ini 2, maka yang di atas harus dikalikan 2. Kalikan 2. Ini juga 2. Kalikan 2. Oke. Jadi hasil akhirnya. Apalagi yang bisa dicoret? Oh ini Bu, 2Cu. Oke. Jadi hasil akhirnya CuSO4 larutan aquos menjadi mana yang enggak ada muatan? 2Cu ditambah O2. Betul? Nah, sekarang ditambah H plus dulu ya. 4H plus dengan 2SO4 2-. Menjadi apa? Lihat H plusnya dulu dengan SO4 menghasilkan H2SO4. H-nya harus 4, di sini sudah 2, maka di depannya 2. Artinya 4H. H dengan 2SO4. Sama ya? Ya harus bisa. Oke. Kemudian, contoh yang lain. Larutan kalium nitrat. Berarti KNO3 aquos terurai menjadi ion-ion. K plus ditambah NO3-. Katoda kutub negatif, ingat ke deret volta. K, LiNaK. Ini kalium. H2O di sini berarti pasti H2O-nya yang terurai. Betul? 2H2O terurai, tereduksi menghasilkan gas H2 ditambah 2OH-. Maka di sini ditambah 2 elektron. Anoda kutub positif, ingatnya elektroda. Kalau elektroda inert, karena di sini elektrodanya C misalkan grafit, maka yang dilihat itu NO3-nya. Ibu pakai merah lagi ya. Arah ngejreng. Karena mengandung oksigen, ya, anodanya mengandung oksigen, maka air yang dioksidasi menghasilkan O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Lihat elektronnya harus sama, maka yang ini kalikan 2. Kalikan 2 berarti ini jadi 4. Ini 4, ini 2, ini 4. Gitu? Oke. Apa yang bisa dicoret? Hanya ini, Bu. Ya sudah. Oke. Oh, yang atas berarti ini tetap. Berarti ini coret. Ini coret, ini coret. Kenapa, Bu? Ya eta-eta kene. Betul? Maka ini coret. Karena tidak ada yang dicoret di bawahnya. Maka hasil akhirnya 4H2O ditambah 2H2O menjadi 6H2O. Kenapa? Karena kiri dua-duanya. Menjadi 2H2 ditambah O2 ditambah 4H plus ditambah 4OH-. Nah, gabung jadi 4H2O. Di kanan 4H2O, di kiri 6H2O. Berarti yang bersisa adalah di kiri.
Berapa sisanya? Ini habis. Di sini sisanya 2. Jadi hasil akhirnya 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Jadi kalau larutan dua-duanya air, maka air yang di elektrolisis gitu. Oke, bisa ya. Berikutnya. Nah, ini. Jadi anoda, sekali lagi, anoda itu harus melihat elektrodanya apa sih? Kalau elektrodanya inert, CPTAU, lihat. Kalau yang mengandung oksigen, maka air yang dioksidasi. Itu ini air yang dioksidasi. Kenapa? Karena anionnya mengandung oksigen. Tapi kalau tanpa, nah ini A, Ibu D, boleh guru yang lain X. A, N, min berarti menghasilkan gas. Ini salah ya, harusnya menghasilkan gas A2 ditambah N elektron. Kalau tak inert, nah sekarang namanya elektroda aktif. Sebentar, dicatat dulu ya yang ini ya. Tak inert itu aktif. Kalau elektroda aktif, maka apapun yang terjadi itu yang aktif adalah elektrodanya. Tidak melihat yang negatifnya berapa, apa dia air, apa dia X atau A menghasilkan gas. Yang dilihat adalah elektrodanya. Kenapa? Karena dia aktif. Oke, contohnya. Larutan, ini larutan ya. Kedua-duanya larutan. Larutan CuCl2 dengan elektroda C. Berarti di sini CuCl2 terurai menjadi Cu2 plus ditambah 2 Cl min. Elektrodanya C. Katoda kutub negatif, ingat ke deret volta. Ini mah Cu kita tadi gampang. Cu itu anoda, ingat elektrodanya karbon. Oh, karbon mah inert. Berarti 2 Cl min menjadi Cl2. Betul? Ditambah 2 elektron. Ya, selesaikan sendiri gampang ini. Oke, berikutnya. CuSO4 dengan elektroda C. Sama ini juga. CuSO4 terurai menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Katoda, kutub negatif, ingat ke deret volta. Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Di anoda, ingat, anoda itu kutub positif. Lihat di sini elektrodanya inert. Lamun inert berarti lihat negatifnya ada O apa enggak. Karena di sini ada O, maka air yang dioksidasi. Menjadi apa? Menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Selesaikan. Ya, di catatan harus diselesaikan. Ibu lupa, harus dicatat di buku tulis. Oke, yang diperiksa sama ibu adalah buku tulis kalian. Nah, ini. Larutan yang pertama, larutan FeCl3 dengan elektroda grafit. Grafit itu adalah C. FeCl3. Ini yang apa? Yang praktikum nih. Fe3 plus ditambah 3 Cl nih. Katoda kutub negatif Fe. Fe itu sampai Mn berarti di kanan ya. Maka Fe3 plus menjadi Fe. Menjadi padatan. Maka ini ditambah 3 elektron. Itu betul? Sekarang yang anoda. Anoda ingat
ke inner. Oh, C, Bu. Oh, enggak, udah. Kalau C berarti di sini ini yang dioksidasi. Berarti 3Cl- menjadi Cl2. Ini tidak sama, Bu. Iya, berarti harus sama banyaknya. Oke, sama Ibu diungukan. 3 dikali 2 jadi 6. Maka ini jadi ke 6. Berarti di sini 6 elektron. Di kanan 6 elektron. Maka ini harus jadi 6 dikali 2. Betul? Ini 2, ini 6, ini 2. Biar coret di atas, maka kali kedua, Bu. Oke, kali kedua. Ini 2, ini 2, ini jadi 6. Coret? Oke, kita coret. Apa? Elektron, Bu? Iya. 2F ini, Bu. Oke. 2Cl- dia, Bu. Oke, jadi hasil akhirnya 2FeCl3 menjadi 2Fe ditambah 3Cl2. Ya, oke. Sip, ini biasa. Nah, yang luar biasa ini adalah ini. FeCl3 dengan elektroda tembaga. Tembaga itu apa? Cu. Ini adalah elektroda aktif. Jadi negatif mau apapun juga itu tidak berlaku. Berlakunya bagaimana? Berlakunya di aktif ini. Oke, FeCl3 terurai menjadi Fe3 plus ditambah 3Cl-. Katoda jangan ingat aktif dan enggaknya. Karena katoda yang diingat itu adalah deret volta. Oh ya Bu, ini Fe3 plus mengendap menjadi Fe, betul. Maka di sini ditambah 3 elektron. Itu anoda, ingat. Ini anodanya anoda aktif. Yang aktif adalah Cu. Ya sudah, Cu. Karena di anoda oksidasi, maka Cu harus tahu. Cu itu tidak ada yang di positif 1 dengan positif 3. Maka Cu-nya ini menghasilkan 2 plus ditambah 2 elektron. Gimana kalau ulangan di sini Cu menjadi Cu plus? Enggak, harus yang maksimum. Oke? Udah ini mah. 2 elektron. Ya sudah. Gampang deh. Ya. Oke, coret. 2 elektron, 2 elektron. Hasil akhirnya. Ini Bu, Fe-nya bisa dicoret. Iya, Fe-nya bisa dicoret. Jadi hasil akhirnya FeCl3 ditambah Cu menjadi Fe ditambah Cu2 plus ditambah 3Cl-. Nggak gabung jadi apa, Bu? Jadi CuCl2. Jadi gimana, Bu? Nggak seimbang. Cl3, ini Cl2, iya. Berarti ini koefisiennya harus di apa ratakan lagi. Tapi nggak usah sih katoda dengan anodanya aja. Ya. Oke, aduh katanya buka percobaan elektrolisis aktif. Oke, Ibu stop share-nya dulu yang ini. Kemudian Ibu akan buka. Ya, akan buka yang lain. Oke, yang mana? Oh ini. Nah, di sini ada percobaan elektrolisis. Tapi naonnya ini teh apa katanya USB. Oh, oke. Sip. Bentar. Oke. Oke. Bor Ibu. Ada Masya Allah. Nah, enggak sekarang. Oke, ini adalah percobaan dari yang elektrolisis. Di nolkan, nggak ada.
Ih, sebentar. Aduh, tidak dienolin. Sebentar ya. Ibu, ibu ini kan dulu deh. Bentar-bentar, nak. Stop sharing. Stop sharing. Yang flash berarti harus di... Sebentar, nak ya. Sebentar. Aduh. Aduh, si ibu. Senang. Sebentar. Karena itu sudah ada. Nah, ini. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Mana Zoom? Oke, Ibu share lagi. Mana ini? Oke, Ibu share. Ya, ini adalah percobaan yang tadi. Nih, lihat. Ini elektrodanya. Oke, Ibu pakai elektroda yang iron. Iron itu adalah besi. Oke, yang sebelah kiri metalnya itu adalah copper. Copper teh tembaga. Tuh, ya. Jadi kalau tadi elektrodanya karbon, sekarang elektrodanya dua nana beda. Yang satu itu di katodanya besi, di anodanya tembaga Cu. Maka larutannya harus sama dengan anoda biar matching. Maka di sini larutannya adalah CuNO3 dua kali. Tuh, ngibing tuh Cu2 plus. Nah, oke. Nah, biar ini voltasenya digedein sama ibu. Harus satu. Nah, ampernya juga lah biar gede. Ya, ininya menitnya mah sama. Di-on kan sama ibu. Lihat perubahannya. Oke. Nah, lihat perubahannya. Berarti di sini Cu2 plus itu tuh. Lihat sekarang di besinya ini. Nah, inilah elektrolisis yang aktif. Jadi kalau yang aktif itu digunakan untuk penyepuhan. Penyepuhan teh gimana? Kata ibu juga. Bohong, itu Monas di dalamnya emas. Bohong, pasti di dalamnya besi, di luarnya emas. Nah ini lihat, asalnya besi. Karena Cu aktif, si anodanya aktif, dengan larutannya Cu2 plus, maka di sini mengendap. Inilah endapannya. Oke? Ini endapannya. Tuh, ya, bukti nyata bahwa kalau aktif itu untuk mengendapkan di apa namanya di katoda. Oke, nak? Ya. Jadi gimana, Bu? Nah, Ibu nggak bisa nulis di sini. Selesai ya. Jadi larutannya harus sesuai dengan anoda. Oke? Atau Bu yang lainnya mah sama. Nggak, ini nggak ada perubahan. Yang berubah itu hanya tembaga. Tembaga karena berwarna naonnya orange. Berwarna kemerah-merahan. Tembaga kayak kabel. Nah, tuh lihat. Ini juga nanti ke hukum Faraday. Berapa mengendap tembaga di besi itu? Itu hukum Faraday nanti ya. Sekarang harus tahu dulu apa namanya? Harus tahu dulu elektrolisisnya. Perbedaan antara perbedaan antara yang aktif dengan yang inert. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Eh, sebentar. Salah. Kita lanjut. Ya, kita lanjut sebentar. Sesudah ini, nah, maka kesimpulannya. Kesimpulannya bagaimana sih? Kesimpulannya, sebentar. Kita pakai warna biru.
Kesimpulannya, kalau lelehan nggak ada masalah ya di larutan. Di larutan, kalau katoda tidak melihat elektroda. Kalau katoda ingatnya deret volta aja. Deret volta. Lihat kalau Bapak camat nanti meninggal, alam mana? Alam mana? Ini H2O. Nah, di kiri H2O, maka air. H2H2O menghasilkan H2 ditambah 2 OH-nya. Tambah 2 elektron. Itu tidak melihat elektroda. Tapi kalau anoda, lihat. Kalau inert, CPTAU, itu selalu ingat. Kalau X min, maka menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Kalau tidak mengandung oksigen. Tapi kalau mengandung oksigen, misalkan XO32 min, maka air yang dioksidasi, betul, menghasilkan O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Tapi kalau elektrodanya aktif, aktif itu apa sih Bu? Selain elektrodanya roda aktif, misalkan besi, maka ini yang dioksidasi. Menjadi apa Bu? Fe3 plus ditambah 3 elektron. Oke nak? Nih, sudah selesai. Tuh, ada gambar ibu. Selesai kesimpulannya. Alhamdulillah, 2 pertemuan sudah selesai. Jadi, hari Senin ulangan. Oke, contohnya. Berdasarkan gambar tersebut, sel elektrolisis yang menghasilkan pH di bawah 7. Kalau pH di bawah 7 berarti bersifat asam. Asam adanya di anoda, di katoda, di anoda. Kok tahu Ibu? Kan 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus tah iya asem teh. Artinya yang di anoda, betul, itu pasti inert. Inert teh apa? Inert itu berarti yang cepet tahu. Anoda negatif, tingali no negatif. Mulai. Yang negatif, yang karbon. Yang ada karbon negatif. Oh salah, ini positif. Yang negatif mana nak? Negatif. Kok nggak ada? Yang memiliki pH di bawah 7, asam. Salah, anoda teh positif. Kenapa kan? Betul. Yang positif berarti ini. Oke, ini. Udah 2. Kita lihat. Yang negatif, yang positif, karbon, kemudian harus yang negatif, betul? Iya. Berarti, nah, jadi jawabannya 1 dan 3. Ngerti? Oke, video kan bisa dibulak-balik. Lagi, tembaga sulfat. Nah, ini katanya larutannya tembaga sulfat CuSO4. Katanya di katoda elektroda besi. Nah, nggak ada ini. Anoda tembaga. Tuh di anodanya Cu. Artinya si CuSO4. Oke? Di katoda katoda kutub negatif. Apa? Ini Cu2 plus menjadi Cu. Ya, berarti adanya endapan tembaga. Udah. Ya, nggak usah diselesaikan.
latihan. Ini latihan untuk PR saja. Oke, tapi kalau ada waktu ya. Kalau nggak salah banyak nih. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ada demo ibu dulu. Kalian tinggal klik aja Drive Google ya. Nanti ada di Drive Ibu, kalian bisa mengaksesnya. Oke, amati dan buat jurnal. Jurnal itu bukan seperti laporan, tetapi hasil pengamatannya apa saja. Di katoda, di anoda. Oke, alat dan bahan juga harus. Ya, ditulis semuanya di buku tulis. Oke, nah ininya akan lengkap selesai itu. Oke, kalian bisa lihat 2, kalau nggak salah ada 5, ada 7. Nih, ya, bisa difoto. Ya, oke segitu dari Ibu. Di stop share. Segitu dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa. Dan jangan lupa ditulis di buku tulis latihannya juga. Ya, eh, minggu depan kita ulangan. Oke, latih terus. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.